dalam keadaan tertib kembali ya. Pilih ayah incu orang anu ninggal itu sih. Elis Cilok. Coba diamnya kayak gimana? Kamu acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ibu Hajah Cucu. Dipersilahkan. Mohon maaf oleh Ibu Hajah Asih. Silahkan Bu Hajah. Elis. Eta saya teh segede kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'addanakum la in sakartum la azidannakum wa id ta'addanakum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum la azidannakum wa la in lasyadid la azidannakum wa la kafartum inna fi lasyadid. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Asih dan Ibu Hajah Neneng yang sudah memberikan pencerahan dari mengumandangkan sebuah ayat suci Al-Quran. Mohon maaf ya, mungkin ini agak sedikit menyadarkan diri saya dan diri teman-teman semua. Apabila kita sedang ada pengajian Al-Quran, tolong disimak dan isinya dicermati. Masukkan ke dalam jiwa kita, masukkan ke dalam batin kita, jadikan suatu acuan untuk self control kepada batin kita.
Terima kasih. Mohon maaf ya. Acara yang selanjutnya yaitu tauziah yang akan disampaikan oleh Kang Ustadz Hendraman sarang sekaligus panginten nyaeta doa. Mangga Kang Ustadz dihaturanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulil amin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumidin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Qala aidan fil ayati ukhra wa ma bikum bi ni'matin fa minallah summa idza masakkumud duru fa ilaihi taj'arun. Sadaqallahu alim wa sadaqu wa balagu wa nabiyul habibul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wa syakirin wallahu wa rasulahu alamu bihaqiqatil muradi. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di sini. Santai aja sambil makan minum nggak apa-apa, santai. Patut ya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Kita bisa nikmat berkumpul di sini, berbahagia bertemu dengan teman-teman. Bahagia nggak nih ketemu? Alhamdulillahnya berbahagia, harus berbahagia. Tak lupa juga ya, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam ini memudahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa juga kepada Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada ulama, dan kepada kita umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti atau mencontoh dari sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW agar bisa diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya ya, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sekarang ini dalam keadaan bersyukur ya. Tadi ayat tadi ini mengenai syukur. Kalau syukur ini sinnya itu bertitik ya, 3 ya itu. Kalau syukur, nah ini artinya udah lain, artinya mabok liar gitu. Ini banyak anu syukuran juga, orang syukuran gerona goyang dumang, gerona nula liarnya. Jadi syukur, ini syukurnya artinya berterima kasih, nganuhunkeun ke Allah. Satu, nganuhunkeun nikmat indah dan ijazahnya. Jadi kita diciptakan oleh Allah dan berterima kasih dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita dalam keadaan taat terus, menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana nih cara kita mensyukuri kepada Allah? Ada tahapannya. Ternyata ada tahapannya. Satu, jadi tahapannya adalah syukur dengan hati kita. Kalau dengan hati kolbu ini berarti dengan bab keimanan. Yakin nggak kita ini makanan-makanan yang kita ada di sini itu
dikasih dari Allah, yakin nggak ini? Kan kadang-kadang wah ini karena ini dari panitia atau dari, jadi orang itu bertanggapan bukan melihat kepada hakikatnya, kepada zohirnya saja. Ketika kita diberikan kebaikan oleh orang lain, wah itu mau bagir, itu mah rezeki kita ada di sini. Bukan, hakikatnya inilah rezekinya datang dari Allah. Kadang-kadang kita suka sombong ya, wah si eta lamun teu aya urang mau jadi gitu. Nah, ada suka begitu. Jadi padahal hakikatnya bukan dari, memang dari orang itu, jalannya dari asbabnya dari orang itu, tapi itu orang itu diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang ini yakin ya, dengan hati ini harus meyakini bahwa datangnya nikmat-nikmat ini datangnya dari Allah. Seperti tadi ada surat yang dibacakan tadi, wa ma bikum min nikmatin faminallah, dan segala nikmat yang ada di dalam diri kita. Pernah nggak kita mensyukuri kedipan mata kita? Pernah nggak kita mensyukuri penglihatan mata, pendengaran kita? Pernah nggak? Yang ada mungkin hanya mengeluhnya, aduh nyeri panon, atau mungkin aduh sakit gigi gitu ya, sakit gigi, giginya copot satu, tapi kan gigi yang lain masih ada. Berarti nikmat sama musibah banyak mana? Banyak nikmatnya. Karena kan dinyatakan dalam surat Ar-Rahman aja udah ada berapa? 31 kali ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada yang tahu artinya? Wah, Masya Allah. Jadi agama ini selalu diulang-ulang terus agar mendapatkan keimanan bertambah ya. Jadi yang sekarang mungkin yang saya bicarakan pun udah tahu, tapi ini adalah muzakaroh. Muzakaroh ini kita ulang-ulang terus. Agama ini harus diulang-ulang, karena kalau tidak diulang-ulang nanti kita juga, iman kita kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Saling menasihati di antara orang yang beriman ya. Ngecas, betul, ngecas. Yang pertama tadi disyukuri dengan apa? Dengan hati kita harus yakin bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Yakin ya, yakin semua ya. Yang kedua, nikmat ini melalui lisan kita ya, lisan kita seperti dalam surat An-Nasr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'an nasrullahi wal fathu. Apabila datang idza ja'an nasrullah, pertolongan Allah. Nasrullah itu pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, waktu itu Nabi Muhammad ini hijrah dulu ke Madinah. Dan di Madinah ini udah banyak pengikut agama Islam, dan Mekah bisa diraih kembali. Dan itu di sana kenapa kalimatnya Nasrullah sebelum Al-Fathu? Maksudnya di sini adalah pertolongan Allah dulu sebelum kemenangan, supaya umat-umat Muslim ini tidak sombong, merasa dirinya kuat, merasa dirinya banyak pasukannya sehingga bisa merebut lagi Mekah ya. Idza ja'a nasrullahi wal fathu. Jadi yang intinya adalah pertama adalah pertolongan Allah. Wa ra'aitan nasayarkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ketahuilah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa waktu itu orang-orang berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Nah, itu adalah suatu nikmat lagi. Jadi berbondong-bondong banyak beragama Islam masuk. Nah, setelah itu Allah menyatakan syukurilah nikmatmu ini dengan fasabbih bihamdi rabbika wastakbir, dengan tasbih, dengan tahmid dan istighfar. Itu adalah bentuk zikir ya. Jadi syukurilah nikmatmu ini dengan lisan, zikir kepada Allah. Tidak cukup dengan lisan saja nanti, tapi ini harus secara lisan. Perintah Allah itu tadi fasabbih bihamdi rabbika wastakbir, dengan zikir, selalu menyambungkan hati kita kepada Allah. Beda kalau orang yang punya amalan zikir, kata ulama, mendapatkan waridah. Waridah itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah, nikmat pertolongan. Jadi orang yang selalu zikir hatinya kepada Allah dan selalu mengingat Allah itu, dan selalu taat, berarti orang itu selalu taat. Itu beda dengan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah. Jadi seyogianya kata para ulama, kita harus mempunyai amalan-amalan zikir apapun. Bisa alhamdulillah, bisa subhanallah, bisa istighfar,
Nah, ini ada amalan istighfar yang selalu mendekatkan rezeki kita. Jadi sedikit saya cerita tentang kisah yang selalu beristighfar. Nah, ketika ada Imam Ahmad ya, Imam Ahmad Hambali, dia ulama pergi keluar kota, nggak tahu dia tuh pengen pergi keluar kota. Dan dia capek beristirahat di masjid, udah di masjid ketiduran dia. Datanglah marbot, jangan tidur di sini katanya. Oh iya, pindah ke terasnya. Diusir deh di dunia teh, diusir nanti dengan kata-kata yang kasar ya. Padahal kalau yang si marbot itu tahu bahwa dia imam itu, lamun tino musik mah mungkin dia tuh artis besar ya, waktu itu zamannya itu artis. Tapi Imam Hambal itu tidak ngomong bahwa dia ini adalah seorang imam, tidak. Jadi udah di dalam masjid kertuluh diusir, di luar masjid juga kertidur diusir. Nah, di depan ada tukang roti yang jualan. Orang tuh yang dari depan itu kelihatan diusir. Sini kata tukang roti teh. Di sini aja duduk aja Imam Hambal. Ini tukang roti ini sambil motong roti istighfar tuh, astagfirullahaladzim. Nanyain, Imam Hambal, apa sih yang kamu bicarakan itu? Saya selalu istighfar terus. Udah berapa lama istighfar? 15 tahunan sampai 20 tahunan istighfar terus, Masya Allah. Terus gimana manfaatnya dengan istighfar kamu? Keinginan saya ini selalu dipenuhi terus oleh Allah. Saya mau ini, mau itu, mau dipenuhi terus. Oh, Masya Allah. Cuman satu katanya, saya pengen ketemu dengan Imam Hambal dan Ahmad. Ya Allah, rupanya ini yang menarik saya ke sini. Masya Allah. Jadi amalan istighfar ini, Masya Allah, jadi seperti magnet ya, menarik rezeki. Tapi kalau kita istighfarnya cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali itu, ya mungkin mau menarik rezeki bagaimana? Kata Rasulullah, minimal 1 hari 70 kali, kalau bisa melebih lah ya, minimal 70 kali. Ya mungkin mudah-mudahan siap amal ya. Siap amal? Siap? Insya Allah. Terus lagi ada amalan yang ringan di lidah, tetapi sangat dahsyat pahalanya, sangat bisa menyelamatkan di mizan timbangan, memberatkan mizan di timbangan, yaitu amalan subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Satu lagi ini saya pernah pengalaman saya sendiri ketika saya di negara Cina ya. Di negara Cina ini mungkin saya udah cerita belum ini? Belum ya? Jadi saya main di negara Cina. Waktu itu orang Cina itu susah, bahasa Inggris tidak bisa bahasa Inggris. Tapi ada orang yang bisa bahasa Inggris, ngajak makan ke band gitu tuh. Kalau nggak salah dulu vokalis saya itu dari Ukraina. Jadi berbeda negara ya. Saya dari Indonesia, vokalis dari Ukraina, pemain bass dari Mauritius itu Afrika Selatan. Diajak makan lah orang Cina itu. Jalan aja kita makan. Masuk ke private room, udah gitu, udah beres makan, langsung golosor, alkohol, minuman keras semua. Beres itu di clear up, tapi terakhirnya minuman keras. Waduh, I'm sorry, I'm a Muslim. I don't like alcohol. You must be drink, kamu harus minum. If you not drink, you not my brother. Tino hati teken baik sih, baik. Saya langsung menarik dia ke belakang. Sorry. This is Ramadan. Waktu itu Ramadan. 2 o'clock. I must go to apartemen. Why? This Ramadan I will pray, kata saya. Saya mau sholat. Oh, in here in China not pray. Fight with me. Jadi ngajak gelut, tungtung teh. Jadi ngajak gelut kan, Allahu Akbar, kumaha gitu. Nah ini saya langsung tanpa saya ini mungkin dari naruri diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saya ke dadanya dia diginin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa ini sangat dahsyat sekali. Ketika kita juga mau keluar rumah,
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Tambah bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allah akan selamatkan. Ada keburukan dari langit dan di bumi itu Allah akan selamatkan dengan doa itu. Masya Allah. Itu buktinya mas saya. Ketika saya langsung digini bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Saya agak keras sedikit ngomong gitu. Dianya gimana? Diam gini. Seperti tip di pause gitu. Langsung saya bawa gitar sendiri, saya bawa efek sendiri, saya masih ingat jalannya. Untung saya mengingat jalannya, cuman lurus aja, belok ya lurus aja. Mungkin belok ke kanannya, lupa lagi saya. Pokoknya ingat jalannya itu saya jalan kaki terus pulang ke apartemen. Nah itu salah satu zikir yang diamalkannya. Jadi fadkuruni adkurkum. Ketika kita mengingat Allah, Allah akan ingat kepada hambanya ya. Jadi ketika kita punya amalan zikir, insya Allah akan turun waridah yang tadi apa? Allah akan memberikan pertolongan nikmat. Misal ya, tadi kan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Summa idza masakubud duru, ketika kita dirundung kesusahan. Susah misalnya kita lagi susah mau makan besok bagaimana? Ekonominya lagi wah pokoknya lagi galau aja ya, lagi galau. Kan Allah menyuruh deh, summa idza masakubud duru fa ilaihi taj'arun. Jadi mintalah dulu pertolongan kepadaku. Misal kita lagi sakit nih, lagi sakit. Kan ingatnya cuma lagi obat aja ingatnya. Ya, ketika sakit kan normal ya. Pasti kita ingatnya kepada obat. Kalau obat meminta izin kepada siapa? Pada Allah. Obat ini bisa menyembuhkan dan tidak menyembuhkan. Tapi kalau kata Allah, carilah wasilah dengan Al-Quran. Wa nunajilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kalau baca Al-Quran atau Al-Fatihah kan disebut Al-Syifa juga ya, penyembuh. Jadi kalau penyembuh Asyifa itu penyembuh. Kalau obat dawa itu, obat itu bahasa Arabnya dawa. Dawa itu bisa sembuh dan tidak. Allah bisa menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat, karena obat ini meminta izin kepada Allah. Allah tidak perlu meminta izin pada obat. Jadi kalau sakit atau apapun, kita dulukan dulu kepada Allah. Lihat di Arab ya, di Mekah ini rumah sakit pun kosong di sana, kosong. Bisa dibuktikan nanti kalau ada yang sudah kaji, betul kan? Rumah sakit itu kosong dia, karena mereka mendulukan keinginan Allah. Seperti pada hadis qudsi, kata Allah, aku punya keinginan, kata Allah. Kalian juga punya keinginan, tapi dulukan dulu keinginanku, karena yang akan terjadi adalah keinginanku. Apabila tidak didulukan dulu keinginan Allah, niscaya engkau akan sulit mencapainya, susah mencapainya. Susah. Jadi dulukan dulu kepada Allah. Nah, cina orang harus mendulukan kepada Allah. Terus ini masih susah aja. 1 hari, 2 hari, 3 hari kita masih dirundung kesusahan terus. Setelah 3 hari, insya Allah kalau orang yang beriman ini akan mendapatkan jalan. Kalau misalkan bertahun-tahun kita masih ini, itu adalah musibah. Musibah. Harusnya kita harus introspeksi diri. Mungkin ada yang kurang dalam ibadah kita apa? Misal ya, kita selama ini udah berapa tahun sekarang? Sama lah umurnya 50-an lebih ya, hampir setengah abad. Mungkin dalam ibadah kita tidak memperhatikan cara wudunya bagaimana, bab toharohnya bagaimana, mungkin cara sholatnya bagaimana. Mungkin ya, mungkin di umur-umur kita ini kita belum tahu cara sholatnya bagaimana, rukun sholatnya bagaimana nih rukun sholatnya. Jadi yang basic-basicnya dulu. Ada orang yang sholat dulu tapi tidak bisa, maaf ya, tidak bisa menafkahi istri sampai membelikan 1 potong roti aja tidak bisa, itu misalnya. Itu udah kebangetan, karena ketika kita dekat kepada Allah, Allah akan memperhatikan kita. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki kita udah pasti, tenang aja, santai aja. Kalau kita udah takwa, benar-benar pelajarin ilmu-ilmunya, karena ketika kita beribadah kepada Allah tidak tahu ilmu, Allah akan tolak. Cari ustadz dulu, bagaimana nih cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya mungkin bukan asbab itu juga mungkin kita ngedosain sama orang tua kita, rezeki kita masih ini. Jadi jangan menyalahkan atau suudzon kepada Allah, kok belum turun-turun rezeki. Nah, jadi
yang ada terus-terus kita mengeluh kekurangan rezeki, mengeluh kesehatan. Pernahkah kita mengeluh tentang kekurangan iman kita? Pernah nggak mengeluh kekurangan iman kita? Masya Allah, kita harusnya begitu. Kita mengeluh dengan kekurangan iman kita. Bagaimana nih kita kurangnya ilmu, harus mengeluh. Bagaimana nih kita cara sholat yang benar. Jadi kata Allah tadi, wa ma bikum min nikmatin faminallah, dan segala apa yang ada di dalam diri kamu ini adalah nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro jangan mikirin besok mau makan gimana, mau makan gimana. Ini kan nikmat kita juga, alhamdulillah masih kita bernapas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, kita jantung kita masih karena sehatnya. Sekarang mikirin aduh besok bagaimana, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi orang-orang yang beriman itu diringankan dulu. Bukan bermaksud saya membuka aib saya sendiri, tetapi ingin berbagi share ya sama teman-teman dan saudara-saudara di sini. Saya menganggap saudara ya. Ketika itu sama saya juga, cuman Telis bilang, "Kumaha besok ini gimana?" Kan perempuan wajar ya. Besok juga yang transparan, kata saya. Dari kamu, saya langsung lari gitu. Dia ngejar terus. Siapa yang transfer? Cemburu. Saya nggak transfer, cemburu. Saya lompat ke dapur, diudag ke dapur. Saya lompat ke studio, diudag. Ke depan diudag. Sini, mau dengar? Ini yang transfer itu besok Allah Subhanahu wa taala. Cuma begitu aja saya bilang. Karena setiap ucapan kita ini adalah doa. Doa ya. Jadi Allah ini berprasangka seperti prasangkanya kita. Apabila satu kata kita bisa membuat Allah murka, dan satu kata ini bisa Allah memuliakan kita, membahagiakan kita. Jadi hati-hati dengan ucapan. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekarang yang ketiga ya, tadi ya syukur ini yang ketiga ini dengan perbuatan dan anggota badan. Jadi kita harus dengan segala sesuatu amalan ibadah kita ini semaksimal mungkin dilakukan, ya dilakukan dengan semaksimal mungkin. Jadi ada surat dari Al-Kautsar ya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu ya Muhammad, nikmat yang besar. Kita juga diberikan nikmat yang besar ya, nikmat yang besar. Nah, kata Allah, syukurin nikmat itu. Allah menyatakan syukurin nikmat itu dengan fasholli li rabbika wanhar, dengan mengerjakan sholat karena Allah, dan di sana diwakili dengan berkurban. Tapi bukan itu saja ibadahnya, banyak lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Misalnya kita alhamdulillah ya, kita mempunyai badan yang sehat, mempunyai keinginan yang kuat untuk bisa mengadakan majelis taklim ini sangat dahsyat sekali. Masya Allah, kita ini dalam keadaan beriman semuanya di sini. Masya Allah, mudah-mudahan dengan iman kita ini terus diperjuangkan. Soalnya ada setan yang selalu mengganggu terus, mengganggu. Kalau kita sering tadi zikir ya, ingat ya, kita zikir menyambungkan hati kepada Allah. Seperti kita sholat setiap 5 waktu sehari, itu tidak akan ada keluar kata-kata yang kotor. Tidak ada yang keluar kata kotor. Susah mau ngomong kotor pun susah. Tadi udah sholat, sudah syahadat selama 1 hari 9 kali. 9 kali kan syahadat, dari subuh 1 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, semuanya 9. Mau ngomong kata-kata yang kotor itu susah, karena merasa selalu diperhatikan. Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Lamun tiasa mah malaikat raqib diistirahatin heula, berbuat kebaikan aja terus. Jadi raqib cenah tulusnya nyata terus. Anu atid mah cenah istirahat heula untuk berbuat keburukan. Zikir ya, kita harus juga membaca Al-Qur'an. Jadi barang siapa yang tidak membacakan Al-Quran setiap harinya, itu dikatakan oleh para ulama itu adalah orang-orang yang gofil. Gofil itu apa? Lalai. Dan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibiarkan oleh Allah, membiarkan orang itu supaya setannya menguat di dalam dirinya. Jadi
yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Wa ma yasu an dzikri rahmani, kata Allah ya, bukan kata saya ya. Wa ma yasu an dzikri rahmani nuqayyid lahu fahuwa syaiton. Jadi barang siapa yang tidak mempelajari Al-Quran, nuqayyid lahu, ku Allah dibiarkan. Lamun ku Ridwan mah saya dicuekin tenang naon dicuekin, tapi mah ku Allah dicuekin ku bahas coba. Waduh, ngeri nauzubillahi min dzalik ya. Tadi syukur tadi kan kenapa bahasanya ya, ini yang terakhirnya closing, sebagai closing ya. Tadi bahasanya begitu kita bersyukur kepada Allah akan nikmatnya Allah tambah ya. Tapi ini bahasanya bahasa keren ya, bukan yang tidak bersyukur mendapat siksa, tapi Allah di dalam surat cintanya, yang tidak bersyukurnya ketahuilah bahwa siksaku sangat pedih. Ini keren bahasanya. Kenapa tidak dikurangi? Kan kalau yang bersyukur ditambah ya. Tapi kalau yang tidak bersyukur kenapa tidak dikurangi? Ya, karena banyak orang-orang yang tidak bersyukur itu diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Rasulullah begini, apabila kalian melihat orang-orang yang diberikan karunia banyak sekali, tetapi dia konsisten dengan maksiatnya, tong kabita. Kan ada suka gini, adik kamu kerja di mana? Saya kerja di PT Mahir. Mobil kamu berapa? Cuman 1. Saya itu sholat tapi mobil tiru. Saya itu sholat tapi rumah saya banyak. Nah, tong kabita nukar itu kata Allah disebut istidraj, disungkun ku Allah terus ku Allah ke waktunya di dunia mah cuma sebentar, tapi nanti siksa di neraka. Masya Allah ya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, tidak banyak panjang lebar. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan terus istiqomah dan menjadikan kekuatan iman dalam diri kita, kekuatan Islam dalam kita, akan memudahkan ibadah-ibadah kita terus secara istiqomah. Karena minggu yang lalu pertemuan yang lalu saya menerangkan bagaimana orang yang istiqomah ini mendapatkan surganya Allah. Masih ingat kan ya? Ya itu, jadi pertahankanlah istiqomah. Ibadah kita cuma sebentar. Kalau 2 hari lagi kita diambil oleh Allah, meninggal oleh Allah, cuma 2 hari lagi ibadahnya. Jadi orang-orang yang dulu ya so kuat zaman Nabi Nuh itu ratusan tahun ibadah terus ibadah ya. Kalau kita kan sekarang cuma beberapa umur 60 atau 70 tahun, itu sebentar ya mengnya pus dia beli lagi ngedengerin ya. Jadi gitu, mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan ibadah, mudah-mudahan rahmat dari Allah turun untuk kita, mudah-mudahan ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana doa lu? Nah, kita doa ya kepada teman-teman kita yang sudah meninggalkan kita, dirasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman kita amalnya sudah cukup. Beliau ini adalah orang-orang yang baik, yang juga saudara-saudara kita, teman-teman kita, perlu kita doakan supaya dia terus berbahagia di alam barzahnya ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelumnya ya, sebelum menginjak ke doa, jadi ada bab doa. Ketika doa ini kita harus yakin akan dikabulkan oleh Allah, dan Allah akan tolak. Innallaha la yaqbalu doa, kata Allah. Allah akan tolak doa min qalbi ghafilin. Jadi dari hati yang main-main dan yang lalai. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa hatutan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was solihina was sahabatina wat tabi'in wal ulama'il amilin wal jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa masyayihi masyayihina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman istamana hahuna bisabil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususon ila arwahi Deni Tebagus Deni, khususon ila arwahi Asep Pingping, khususon ila arwahi Abud, khususon ila arwahi Ade Koclak, dan juga yang sakit teman kita, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan ya teman-teman kita yang sakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barodi wa nakihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abdadu minad danas wa ambilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa alihilhul jannata wa aidu min abdil qabri wa fitnatihi wa min adabin nar. Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, berilah ia kekuatan, maafkanlah ia, dan tempatkanlah tempat yang mulia, yaitu di taman-taman surgamu ya Allah. Luaskanlah kuburannya ya Allah. Ya Allah, mandikanlah dia dengan air salju dan air es, bersihkanlah ia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Berilah ganti rumahnya yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Berilah ganti keluarganya atau istrinya atau suaminya di surga yang lebih baik, atau masukkanlah ia ke surgamu ya Allah. Jagalah ia dari siksa kubur dan neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalali wasika wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa adkhilhuma jannatal abdi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurna wa suli al-sarar wa wasi' arsaqana wa ahsin ahlaqana fi ta'atillahi wa rusulihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana rizqan halalan wa azilana biha ya ni'mal mujib wa aghnina bi fadlika aman siwaka minna nas innaka wasi'ul maghfirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa adfa'na minal bala'i mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la ta'dalana fi maqamina hadadan dan illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkanlah kami keluar dari tempat ini sebelum engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farostah, kebingungan kami kecuali engkau memberi jalan keluarnya ya Allah. Wala maridon illa safaitaha, penyakit kami ya Allah kecuali engkau sembuhkan ya Allah. Wala aiban satartaha, aib-aib kami kecuali engkau tutupi ya Allah. Wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal alu bi syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrizi mukhraja sidqi wa ij'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakati umul Quran. Al-Fatihah. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya sendiri, mohon maaf atas kekurangan saya. Kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, aya pamundut. Nuhun. Pamundut di Ibu Yanti. Nuhun. Nembe satu acara di kawitan bade nyuhunkeun ka Pak Ustad karidoan manahna kanggo ngadoakeun biang ibuna Bu Yanti. Namina saha Bu Yanti? Tidak mah. Oh pupus, tos pupus ya. Siapa? Ini Ibu Eti Sumartini ya. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, dengan tanahmu, dengan ridhomu, dengan kuasamu ya Allah, khususun ila arwahi Ibu Eti Sumartini. Semoga Ibu Eti Sumartini di alam barzahnya Engkau bahagiakan ya Allah. Semoga amal solehnya Engkau terima ya Allah. Semoga Engkau tempatkan di sisi-Mu ya Allah yang paling mulia, yaitu di taman-taman surga-Mu ya Allah. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha fi barakati umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Yakinkan dalam hati bahwa doa itu Allah terima. Mengenai diijabahnya kan terima dulu. Mengenai diijabahnya Allah itu ngantosan waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinkan dalam hati tadi kan semua doa kita akan diijabah. Bagus tadi kalau ada orang tua sering kirim doanya, karena orang tua kita ini kalau sudah meninggal ini seperti di dalam tengah lautan. Kargol al-mutagawis mayan video doa perlu doa dari kerabat-kerabatnya, dari apalagi dengan anak-anak yang soleh. Insya Allah Ibu di sana lagi bahagia, Insya Allah Ibu di sana lagi menatap, mungkin kalau bisa melihat dengan izin Allah bisa melihat ke sini. Dan Allah membanggakan setiap orang-orang yang di sini yang ditinggalkan oleh bapak atau ibunya. Allah memanggil malaikat. Ini masya Allahnya di dalam perkumpulan majelis zikir atau ilmu ini Allah akan muliakan semuanya. Satu, Allah akan turunkan sakinah. Satu, Allah akan berikan rahmat. Dan yang paling penting Allah memanggil para malaikat dan disaksikan oleh orang tuanya. Para malaikat lihat nih, anak si Fulan ini yang sekarang lagi di majelis taklim. Ini majelis taklim ini majelis yang sangat dahsyat. Bahkan kalau kita niat dari rumah, niatkan, jangan lupa niatkan dari rumah, itu malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk berjalan, untuk menuntut ilmu, itu dikepakan sayapnya, masya Allah. Jadi kalau red carpet itu masih kecil red carpet. Ini orang yang menuntut ilmu itu Allah akan selamatkan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Naon? Oh gitu mah pun biang. Masya Allah. Sok tenan yos mau sekalian sama amin. Raden Siti Umalah. Raden Haja Siti Umalah Karbadinata. Raden Siti Umalah. Ya nyugukeun karidoannya di sadayanya, hadiahkan kita ke orang tuanya masing-masing, juga orang tuanya Amel kita bantu juga ya dengan keikhlasan dan ridho. Kita nanti Al-Fatihah ya, Al-Fatihah dengan khusyuk ya. Tidak mudah-mudahan Allah akan cepat sembuhkan. Kita serahkan kepada Allah bagaimana doa ini sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan ibunya Amel. Mudah-mudahan ibunya Amel segera Allah sembuhkan. Dah, sarang Dede melihat saudara-saudara kita, teman kita. Tadi juga sih sudah saya dari ini, tapi kita ini lagi Dede Malia, semoga penyakitnya oleh Allah diangkat. Jangan lupa di sana, di dalam sakit ini ada kebaikan. Dosa-dosanya
diampuni oleh Allah. Ya, dosa-dosanya diampuni Allah. Tapi setelah semua tidak akan dikembalikan lagi oleh Allah. Cuman sehatnya aja dikembalikan, nafsu makan jadi dikembalikan, tapi dosanya Allah angkatnya. Mudah-mudahan dengan sakitnya ini, nah saya masih ingat ya, sebentar ya, saya ingat almarhum Denny, itu bagus Denny, ketika saya ingin diminta oleh Kang Denny supaya Kang katanya tausiah di rumahnya Dede katanya, tapi saya pesen, saya suka dengan cerita Akang, kata Kang Denny, itu bagus Denny, cerita kisah Nabi Ayub katanya. Masya Allah, ini request dari Denny. Nah, jadi saya nggak apa-apa ya, sedikit lagi ya. Jadi cerita Nabi Ayub ini unik juga, ini sakitnya itu tidak akan Allah uji lagi kepada kita, tidak akan. Jadi sakitnya itu, waduh, Nabi Ayub ini orang kaya, sawahnya apa segala macam, anaknya pun 12 orang, dan tapi istrinya mah satu ya. 12 orang ya dari. Nah, Nabi Ayub ini diuji oleh Allah dengan sakitnya yang lama. Nah, istrinya ngomong begini. Nah, ini saya teringat ya, Kang Denny ini suka ini cerita ini, kisah ini. Bukan Denny ini. Ya, kata istrinya ke Nabi Ayub, Bapak ini seorang nabi. Bapak ini kan tinggal minta aja bisa sembuh, Pak. Kata istrinya itu. Terus Nabi Ayub bertanya kepada istrinya, kalau saya diberi kesenangan sudah berapa tahun sih? 20 tahun, Pak. Kalau sakit ini berapa tahun saya? 5 tahun. Nanti aja katanya. Nanti aja supaya sama saya sakitnya 20 tahun. Jadi saya baru minta kepada Allah. Malu dong saya sakitnya 5 tahun, ya cepus ya. Sakitnya 5 tahun, terus ya bahagianya 20 tahun, jadi malu. Nah, ketika itu penyakitnya sudah mengganggu dengan ibadahnya, jadi sudah tidak bisa sholat. Nah, baru Nabi Ayub berdoa kepada Allah minta disembuhkan. Alhamdulillah. Jadi seorang Nabi Ayub aja yang menderita sakit musibah ini masih hatinya masih menyambungkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi Nabi Sulaiman yang kaya raya masih menyambungkan. Jadi walaupun dalam keadaan lapang sempit, kita sambungkan terus hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya apa? Nabi Ayub diberi keturunan sampai 24 orang. Jadi kan anak-anak yang 12 orang itu meninggal semua. Diganti oleh Allah di kelipatan duanya itu. Jadi begitu lahir kembar, begitu lahir kembar. Sampai 12 kali itu jadi anaknya 24 kali. Makanya ini jadi ibrah untuk kita ketika sakit, banyak-banyaklah berdoa. Ada yang ngomong begini, kok saya berapa bulan itu berdoa supaya sembuh, akhirnya misalnya meninggal gitu. Berarti doa kita tidak dikabulkan. Nah, itu salah. Doa ini adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada kisah di sana ketika orang itu terus berdoa kepada Allah, bukan dikira tadinya dia mau masuk ke neraka, akhirnya Allah dengan asbab doa terus menerus Allah berikan surganya. Masya Allah ya. Jadi terus doa itu sebagai amalan, zikir sebagai amalan, dan kita doakan sekali lagi mamahnya Amel mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sama dengan Dede ya, Dede yang sakit ini mudah-mudahan sakitnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang menyehatkan, yang menyembuhkan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Madarat dan manfaat ini adalah dari Allah, kita tidak bisa membuat madarat dan manfaat, Allah yang membuat madarat dan manfaat ya. Mudah-mudahan kita doakan sekarang dengan mengucapkan atau Al-Fatihah. Berapa orang? 40 orang ada ya, mudah-mudahan ada 40 orang. Nanti tambah sama Amel aja bisa kekurangan 3 Al-Fatihah 3 kali ya. Ya Allah, mudah-mudahan ibunya Amel dan Dede segera diangkat penyakitnya oleh Allah dengan kehendak-Mu, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridho-Mu ya Allah. Angkatlah penyakitnya dan berikanlah yang terbaik. Aku serahkan kepadamu apa yang terbaik bagimu ya Allah.
Amin ya rabbal la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma rabbana adhhil basa isbi anta syafi la shifa shifauka shifaan la yughadiru sakuman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Intinya saya simpulkan barusannya. Jadi doa ini adalah doa yang paling tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan segala macam. Doa ini adalah doa yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti yakinkan kepada diri kita ya. Ud'ullaha, kata Allah itu, ud'ullaha itu, berdoalah kalian kepadaku. Wa antum mukinuna bil ijabah. Doa kamu harus diyakinkan akan diijabah, kata Allah itu. Innallaha la yaqbalu min qalbi ghafilin. Jadi Allah tidak akan menerima doa yang tadi apa? Hatinya bermain-main atau hatinya yang gofil, lalai ya. Sekian dulu ya dari saya. Mungkin sekarang waktunya maka serahkan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa bahagianya kita sudah mendengarkan barusan tausiah. Semoga Pak Ustadz juga diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki oleh Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Acara selanjutnya yaitu perlombaan. Oh, foto dulu, foto.